apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tuntut kesetaraan harga tanah, warga demo pengembang PLTU Batang. Kelompok pencuri di Klaten nekat memecahkan kaca mobil saat jalanan ramai. Gelak tawa warga mewarnai Panjat Pinang Sedekah Bumi di Desa Purwosari, Kabupaten Blora. Kita ke informasi yang pertama, ratusan warga berdemo di pintu masuk lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Batang. Warga menuntut agar tanah mereka yang sudah dibayar disetarakan dengan harga terkini. Lebih dari 300 warga terdampak pembangunan PLTU Batang kembali berdemo di lokasi pembangunan PLTU Batang. Masa merupakan warga desa Ujung Negoro, Karanggeneng, dan Ponowareng. Mereka menuntut kesetaraan harga tanahnya yang sudah dibeli pengembang PLTU Batang. Pihak pengembang dituntut menyetarakan harga tanah yang sudah dibayar dari Rp100.000 per meter menjadi harga terbaru Rp400.000 per meter. Masa baru membubarkan diri setelah pihak pengembang menemui mereka. Namun masa mengancam akan terus beraksi jika tuntutan belum dipenuhi. Dan kami akan safari terus di samping sini, mungkin minggu depan mau ke DPRD Provinsi dan lain sebagainya, dan yang terakhir mungkin di Istana Negara. Harapannya gimana Pak? Harapannya ya dari BP itu harus harus memenuhi permintaan masyarakat. Sebab disitulah Terkait apa itu Pak? terkait penyetaraan harga. Jadi di situ ada suatu ketidakadilan, ada yang harga 100, ada yang harga 400, padahal di power. Kita ke informasi lainnya, 2 wanita warga Kebumen terseret arus sungai saat menyeberang di aliran sungai yang deras. 1 orang berhasil selamat namun seorang lainnya hilang terbawa arus. Hingga Rabu lalu korban belum ditemukan dan tim SAR masih intensif melakukan pencarian. Arus sungai yang deras di anak sungai Luk Ulo ini telah menyeret 2 perempuan bernama Partia, 49 tahun, dan Lasini, 46 tahun. Keduanya warga desa Giritirto, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Kejadian ini berawal pada Selasa lalu saat Partiah dan Lasini pulang dari berkebun yang lokasinya berada di seberang sungai Anak Luk Ulo. Saat berusaha menyeberang aliran sungai dalam kondisi meluap sehingga kedua korban terseret arus deras. Lasini berhasil selamat karena berusaha berpegangan ranting pepohonan, sementara Partiah hilang terbawa arus. Tim gabungan Basarnas KPP Cilacap, Polsek Karanggayam, BPBD Kebumen, PMI Kebumen, Sarkoara yang dibantu masyarakat telah intensif melakukan pencarian. Kami bersama tim SAR gabungan bersama juga dengan warga setempat masih berupaya dengan cara penyisiran dari titik 0 sampai terakhir ini di depan Balai Desa. Kita radius untuk saat ini sudah kurang lebih ada hampir 10 km. Pencarian masih terus dilakukan dengan menyisir anak sungai Luk Ulo dari lokasi kejadian hingga sejauh 10 km. Penyelaman juga dilakukan di tempat-tempat yang berpotensi untuk menemukan korban. Tetapi hingga Rabu sore, korban belum juga ditemukan. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Kebumen. Polisi menemukan sejumlah bahan peledak dari lokasi ledakan yang merusak 2 rumah dan menewaskan pemilik rumah di Kabupaten Banyumas. Bahan-bahan tersebut ternyata akan diolah menjadi mercon untuk dijual. Kasus pun ditutup karena tersangka meninggal dalam kejadian tersebut. Sejumlah bahan peledak ditemukan di lokasi ledakan di Desa Randegan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Polisi menduga ledakan terjadi karena korban merokok sambil membuat petasan. Percikan api rokok yang jatuh mengenai bahan peledak memicu ledakan besar yang menewaskan korban dan merusak 2 rumah. Polisi telah memeriksa 6 saksi yang pernah bekerja di tempat korban. Tapi intinya bahwa korban ini adalah dia membuat bahan-bahan mercon ya dari berbagai bahan
kemudian jadilah bahan mercon tersebut itu yang mungkin diperjualbelikan. Ini sudah berlangsung mungkin sedang dalam pemeriksaan kita sudah berapa lama, mungkin nanti akan kita periksa lebih lanjut ya, dan kita saat ini akan menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik. Polisi juga melacak sumber bahan peledak. Ternyata korban Ahmad Gustomi membeli bahan-bahan itu dari toko daring daerah Bandung dan Banten. Bahan peledak hendak diolah korban menjadi petasan untuk dijual. Ledakan terjadi pada Selasa petang kemarin. Kerasnya ledakan terdengar sejauh 7 km dari lokasi kejadian yang membuat warga panik. Tahu-tahu kayak roda meledak aja gitu, glur gitu aja, udah gitu aja. Akibat peristiwa itu pemilik bahan peledak tewas di tempat dan 2 rumah rusak. Karena korban yang sekaligus tersangka telah tewas dalam kejadian, polisi mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 sehingga kasus ledakan ditutup. Nanang Ananur melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Tak hanya rasanya yang pedas, harga cabai di Kota Semarang juga semakin pedas. Harga cabai pekan ini tembus di angka Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga diduga imbas petani cabai yang gagal panen akibat cuaca buruk. Harga cabai di Kota Semarang terus meningkat, salah satunya di Pasar Peterongan. Para pedagang menjual cabai jenis rawit merah seharga Rp100.000 per kilogram. Tidak hanya jenis cabai rawit merah yang mengalami kenaikan harga, jenis cabai lainnya juga mengalami kenaikan. Seperti cabai keriting merah dijual Rp80.000 yang sebelumnya Rp60.000. Begitu juga cabai teropong merah menjadi Rp80.000 dari Rp65.000. Kenaikan harga cabai imbas petani cabai yang gagal panen karena cuaca buruk dan diserang hama. Akibatnya pasokan cabai berkurang. Para pedagang mengeluh karena kenaikan harga cabai berdampak pada sepinya pembeli. Yo nganyang terus kesel toh Mas. Malah daweti tidak ada yang beli yo. Menawar itu ya. Aduh kaget toh. Nang pasare sasi pisan no, sembarang larang kok. Ora cuma cabai semuanya larang semua. Karena tidak musim. Pasukannya berkurang, Bu. Iya. Itu do mati kabeh. Petani gagal panen berarti itu ya, Bu ya. Panen itu baru nanam deh. Enggak ada isinya wite. Rontok. Diketahui harga normal cabai di pasaran di angka Rp50.000 per kilogram. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi berikutnya, peternak sapi perah di Kabupaten Boyolali mengalami kerugian karena wabah penyakit mulut dan kuku. Produktivitas susu sapi turun sampai 50%, ditambah biaya perawat sapi yang makin meningkat. Dalam 2 bulan terakhir, produktivitas susu sapi di Desa Madu, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali menurun drastis. Penurunan karena 80% sapi perah di desa terinfeksi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Produksi susu sapi turun 50% dari 30 liter menjadi 15 liter per harinya. Akibatnya para peternak merugi. Selain karena turunnya produksi susu, biaya perawatan ternak pun meningkat. Para peternak sapi yang ada di wilayah kami itu hampir kerugiannya besar sekali, Pak. Dari pakan udah mahal, terus kita kadang makan nggak habis, itu otomatis kebuang semua. Kerugian kami dari produksi susu, dari biaya produksi itu besar banget. Petugas desa berupaya menekan penyebaran PMK dengan sosialisasi terkait cara penyebaran dan penanganan sapi yang terinfeksi PMK. Dengan cara pembersihan kandang yang secara rutin, kemudian juga ada penyemprotan disinfektan setiap hari sekali, dan kemudian juga jangan sampai para peternak itu juga mudah untuk bersentuhan atau ke kandang petani yang lain. Dalam arti apa? Karena penyebaran ini cepat sekali. Di Desa Madu terdapat 1.000 ekor sapi perah. Namun 80% atau 800 ekor sapi terjangkit PMK.
Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tuntut kesetaraan harga tanah, warga demo pengembang PLTU Batang. Kelompok pencuri di Klaten nekat memecahkan kaca mobil saat jalanan ramai. Gelak tawa warga mewarnai Panjat Pinang Sedekah Bumi di Desa Purwosari, Kabupaten Blora.